11 kelas 292 Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik modul 2.3. Saya sendiri, Yanwar Agustin dari SMA Negeri 1 Kedunggu. Saya Supriyadi dari SDN Beringin 1 Tambelan. Saya Hanafi SBD dari SMP Islam Terbatu Miftahul Ulum Tambelan. Saya Siti Rojiatun dari UPTD SDN Gunung Mancak 1 Kecamatan Robatal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Titin, Waalaikumsalam, Hanafi. Ya, tumben Pak Hanafi, ada apa ini? Ini Bu, saya sebenarnya ingin melaksanakan kegiatan coaching pada teman guru saya. Tapi saya bingung mau mencari observer guru, tapi nggak ada seperti itu. Jadi saya minta tolong pada Ibu dan Bu Atun untuk menjadi observer pada saat saya melaksanakan kegiatan coaching seperti itu, Ibu. Oh, berarti Pak Hanafi ini maksudnya minta tolong bantuan saya sama Bu Atun untuk melaksanakan coaching, gitu ya Pak ya. Nah ini kami berdua ini nanti posisinya akan menjadi apa ya Pak? Jadi saya minta tolong itu untuk menjadi observer. Untuk meningkatkan kompetensi saya dalam kegiatan coaching ini seperti itu. Ya. Ya, Pak Hanafi, kalau boleh tahu ini ya Pak ya, nantinya setelah kita mengobserver Pak Hanafi itu, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Yang ingin saya kembangkan itu adalah untuk menjadi hadir penuh seperti itu, dan juga menjadi menggali pertanyaan-pertanyaan yang mendorong seperti itu, Ibu. Berarti kompetensi yang ingin dikembangkan itu ada dua ya Pak tadi? Iya. Kehadiran penuh sama mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah nanti Pak, kira-kira ketika nanti ada coaching antara Bapak dengan si coaching, nah ini pada bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin kami observasi? Jadi dalam hal ini saya lebih ke mendengarkan secara aktif seperti itu, mendengar secara aktif ya, seperti itu yang akan saya kembangkan. Iya. Begini Pak Hanafi, terus indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa ya Pak ya? Tujuannya? Tujuannya dari indikator ini adalah saya itu bisa memenuhi kompetensi yang saya harapkan, yaitu menjadi mendengarkan secara aktif seperti itu, dan juga saya itu bisa melaksanakan ini berdasarkan alur cerita seperti itu. Berarti nanti indikator ketercapaiannya supaya beralur cerita dan bisa mencapai solusi, mungkin seperti itu ya. Iya. Oke Pak, karena Bapak ini minta tolong bantuan kami untuk menjadi observer, secara otomatis akan ada beberapa penilaian. Saya mau izin Pak ya, nanti akan ada beberapa penilaian yang akan kami amati berdua seperti itu ya, untuk menilai kira-kira kompetensi coaching supervisi akademik untuk Pak Hanafi seperti itu. Mohon maaf Pak ya, nanti apabila kami berdua itu hanya sebatas untuk mengamati Bapak ketika melaksanakan coaching. Semoga sukses Pak coachingnya dan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan Pak. Terima kasih ya Ibu atas waktunya dan bersedia untuk menjadi observer pada kegiatan kali ini. Iya, sama-sama Pak Hanafi. Ibu sampai di sini dulu, Ibu, saya berdiri dulu karena masih mau memanggil Pak Supriyadi. Siap Pak, siap Pak. Lancar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Hanafi, Pak Suti. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, ini kami siap untuk melaksanakan observasi Pak Hanafi. Terima kasih Ibu atas waktunya telah bersedia.
Oh iya Pak Supriyadi, barusan saya dengar dari teman saya bahwasanya Pak Supriyadi itu mencari saya ya. Kira-kira ada apa ya Pak Supriyadi? Iya Pak, jadi saya butuh teman curhat atau konsultasi di bidang pendidikan atas permasalahan saya Pak, di kelas dengan siswa-siswa saya. Jadi apakah Bapak bisa membantu saya gitu? Ya Pak, saya alhamdulillah sekarang ini memiliki waktu untuk berbincang-bincang sama Pak Supriyadi. Oke, untuk kira-kira apa yang akan diomongin Pak Supriyadi pada kesempatan kali ini? Jadi saya pengennya menemukan semacam tujuan atau solusi Pak. Jadi dari permasalahan saya ini ketika kita bincang-bincang kita bisa menemukan solusi bersama. Dari permasalahan saya. Terus apa ya kira-kira masalahnya Pak Supriyadi di sekolahnya? Jadi begini Pak Nafi, saya di sekolah saya terutama di kelas saya ya, itu ada satu siswa Pak. Ya. Siswa tersebut itu jarang masuk Pak. Katakanlah dalam 1 minggu itu 3 kali sekolah gitu. Masuk kelas di kelas saya itu. Ya. Jadi ini yang bikin saya kepikiran terus Pak. Seperti itu. Terus hal ideal siswa seperti apa yang Bapak Supriyadi itu harapkan? Saya pengennya anak ini jadi aktif seperti siswa yang lain Pak, seperti teman-temannya yang lain. Jadi katakanlah jangan sampai bolos terus ketika sekolah gitu. Jadi yang diharapkan Pak Supriyadi itu anak ini menjadi rajin seperti itu, aktif setiap hari seperti itu ya. Terus kira-kira hal yang menjadi anak ini tidak aktif masuk sekolah itu apa yang menjadi penyebabnya menurut Pak Supriyadi? Jadi sebenarnya saya dapat informasi Bapak dari teman-temannya terutama yang rumahnya dekat gitu ya. Jadi anak ini sering tidak masuk sekolah itu gara-gara dia itu mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual kembali seperti itu. Karena notabene anak ini adalah anak dari keluarga tidak mampu. Katanya ya sebagai tambahan penghasilan untuk beli jajan dan lain-lain seperti itu Pak. Jadi masalahnya di sini siswanya itu bisa dikatakan kerja seperti itu ya Bapak, mencari apa itu hal-hal yang ingin ia jual seperti itu untuk mendapatkan uang seperti itu ya Bapak. Oh iya. Kira-kira berdasarkan dari hasil skala 1 sampai 10 ketidakaktifan siswa ini mencapai berapa ya Bapak sekarang? Sekarang katakanlah menurut saya itu masih di level 5. Masih di level 5? Iya. Saya sangat khawatir anak ini bisa tinggal kelas Bapak, seperti ini ya. Karena saya melihat anak ini punya potensi di bidang akademik. Cuma gara-gara dia sering sibuk di luar sekolah, jadi saya khawatir juga nilainya banyak yang ketinggalan. Dan ini bisa berakibat anak ini tidak bisa naik kelas gitu. Jadi seperti itu. Menurut Pak Supriyadi ini terkait siswa yang tidak masuk ini apa gara-gara karena kurang nasihat dari orang tua atau motivasi dari orang tua atau memang anaknya sendiri yang memang kurang minat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran seperti itu, kira-kira bagaimana itu? Sebenarnya saya sudah melakukan segitiga restitusi khusus anak ini Pak, 1 kali gitu. Jadi saya menggali informasi lebih dalam melalui segitiga restitusi dan saya menemukan informasi anak ini memang dari keluarga yang kurang begitu ke pendidikan, kurang begitu antusias lah begitu. Jadi ini juga jadi masalah juga karena dukungan orang tua juga kurang untuk memantau anak ini gitu. Seperti itu. Jadi dalam artian kegiatan restitusi ini tidak mampu dalam mengefektifkan siswa ini untuk ikut aktif seperti itu. Sebenarnya begini Bapak, saya sudah melakukan segitiga restitusi ya. Minggu pertama, kedua anak ini sudah berubah gitu. Sudah mulai aktif. Terlihat anak ini sudah mulai aktif. Tapi di minggu ketiga anak ini katakanlah berubah kembali ke kondisi yang awal. Kondisi tidak masuk seperti biasanya gitu ya. Dalam 1 minggu kadang-kadang cuma 3 atau 4 hari gitu ya. Seperti itu Bapak. Terus dan rencana Pak Supriyadi ini kira-kira apa supaya anak ini memang betul-betul aktif seperti itu? Saya berencana begini, saya pinginnya ke depan, ya,
katakanlah bukan hanya saya saja melakukan segitiga restitusi pada anak ini saja ya. Ya. Saya akan minta bantuan kepada guru BK atau kepala sekolah untuk juga melakukan segitiga restitusi pada anak ini. Barangkali ini akan lebih efektif ya. Oh ya. Seperti itu Bapak. Jadi Pak Supradi ingin berencana itu lebih mengajak warga sekolah, bukan hanya Pak Supradi saja seperti itu. Karena ini katakanlah solusi paling ideal sementara yang bisa dilakukan Ya. untuk mengatasi masalah anak ini. Ini kan masalahnya pada anak, dan juga ini termasuk karena ketidakmampuan orang tua untuk memberikan anak ini kebebasan atau memberikan waktu untuk belajar. Terus kira-kira ada solusi tidak untuk menurut Pak Supriyadi agar orang tua itu memiliki motivasi yang tinggi pada anaknya? Anggaplah menyuruh anaknya untuk sekolah seperti itu Bapak, karena ini kan juga ada faktor dari orang tua kan, sehingga anak ini tidak aktif. Baik Bapak. Jadi rencana yang pertama kalau sudah kami lakukan sudah berhasil, kami akan stop di situ. Tapi misal katakanlah ini tidak berhasil, maka solusi terakhir saya akan berencana itu memanggil kedua orang tua yang bersangkutan. Nah, kalau tidak ada kerjasama antara orang tua dengan sekolah, ini mustahil anak ini teratasi. Menurut saya itu adalah jalan terakhir menurut saya. Insya Allah kalau dipanggil orang tuanya kita duduk bareng, kita bicara dengan hati hati untuk masalah anak ini, insya Allah ini akan teratasi seperti itu. Tapi sementara kami fokus mengembangkan katakanlah kemampuan kami dulu di sekolah. Saya akan guru dan juga kepala sekolah. Jadi ini merupakan solusi terakhir ya Bapak. Ya, jadi solusi terakhir itu adalah memanggil kedua orang tuanya. Terus komitmen apa yang akan Pak Supriyadi itu lakukan agar solusi ini bisa berjalan dengan baik seperti itu? Jadi saya akan memantau perkembangan anak ini setelah dilakukan segitiga restitusi oleh saya, oleh rekan guru dan juga kepala sekolah. Jadi saya akan memantau secara berkala karena ini tidak bisa dikatakanlah divonis anak ini sudah berubah hanya 1 atau 2 hari. Ini butuh waktu gitu loh. Bisa 1 bulan, 2 bulan. Jadi dipantau secara berkala. Gitu. Terus selain Pak Supriyadi, kira-kira siapa nih yang akan mendukung dalam rencana Pak Supriyadi ini yang bisa Pak Supriyadi itu ajak untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama adalah guru BK, ya, guru BK yang saya akan ajak berkolaborasi untuk menangani ini. Nanti setelah itu adalah kepala sekolah. Dan di endingnya kalau masih seperti ini tidak berubah, maka akan diadakan pemanggilan kedua orang tua. Gitu. Tadi kan skala dari 1 sampai 10 itu kan sudah mencapai 5 seperti itu. Kira-kira setelah melakukan rencana ini, yang ideal menurut Pak Supriyadi itu untuk anak ini, kira-kira setelah melakukan rencana ini, idealnya itu dari 1 sampai 10 itu kira-kira nyampai di mana ini? Insya Allah idealnya itu di level 9. Level 9. Saya yakin kalau ini dilaksanakan betul-betul, maka anak ini akan berubah. Akan lebih mementingkan sekolah daripada kesibukan di luar. Karena anak-anak kalau di usia seperti ini tugas utamanya adalah memang sekolah, bukan untuk bekerja seperti itu. Jadi menurut saya Pak Supriyadi sudah baik sekali dalam merencanakan situasi yang seperti ini, dan juga saya yakin Pak Supriyadi bisa melakukan ini dengan baik dan bisa membuat siswa itu lebih aktif daripada sebelumnya seperti itu ya Pak Supriyadi. Ya. Jadi saya kira Pak Supriyadi sudah menemukan solusinya ya. Ya, alhamdulillah saya sudah ada pandangan lah begitu, ada solusi yang di depan mata yang akan saya lakukan ke depan gitu. Terima kasih Bapak. Terus yang terakhir Pak Supriyadi ini, gimana perasaan Pak Supriyadi setelah menemukan solusi dari permasalahan ini? Alhamdulillah Bapak, saya sekarang lebih lega karena memang dari awal lahirnya saja saya masih sehat alhamdulillah, tapi secara mental saya kepikiran terus Bapak pada anak ini, kasihan gitu. Masa depannya takut tidak terjamin seperti itu Bapak. Oke Pak Supriyadi, kiranya cukup sampai di sini dulu ya, mudah-mudahan masalah ini tepat teratasi dengan baik seperti itu ya Pak Supriyadi. Ya. Oke Pak Supriyadi, saya tinggal dulu ya karena saya masih ditunggu anak di luar seperti itu. Siap Bapak, terima kasih Bapak atas Sama-sama Pak waktunya. Supriyadi.
Mari Mas Suradi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Ibu, ini terkait masalah kegiatan kucing saya barusan itu, menurut hasil observasi Ibu itu bagaimana ya Ibu? Iya, sebelum saya menjawab ya Pak ya, kira-kira tadi ketika Bapak mengcoaching Pak Supri, indikator ketercapaian pengembangan kompetensi Bapak kalau diberi nilai level 1 sampai level 10 ini kira-kira masih berada di level berapa? Kalau menurut saya itu berdasarkan apa yang saya rasakan itu sudah sampai pada level 9. Level 9. Iya, karena saya rasa itu sudah melakukan tahapan-tahapan kucing ini dengan baik, yaitu dengan menyampaikan kompetensi inti melalui mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oh iya, setelah saya amati juga apa yang dikatakan oleh Pak Hanafi, betul sekali kalau diberikan nilai dari saya sendiri sebagai pengamat itu saya menilainya antara 9 dan bahkan 10 Bapak. Nah, mengapa 10? Karena ternyata tahapan yang Bapak Hanafi sampaikan itu sudah real dengan menggunakan tahapan tirta, baik itu tujuannya, Bapak tadi sudah menanyakan tujuannya, kemudian Bapak tadi mampu mengidentifikasi sehingga Pak Supri itu bercerita. Nah, ternyata anaknya katanya itu adalah sambil membawa kesimpulan bahwa dia itu siswa yang belajar sambil bekerja. Nah, disitulah peran Pak Hanafi itu sangat luar biasa sekali. Pak Hanafi mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Karena tadi di awal Pak Hanafi juga mengatakan, kalau tidak salah Pak ya, keterampilan yang ingin dikembangkan itu adalah menampilkan pertanyaan yang berbobot. Di situ kelihatan sekali Pak dari hasil catatan saya, mengkaji mendetail sampai pada akhirnya Pak Supri menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Luar biasa sekali menurut saya. Kalau menurut Bu Roci bagaimana? Iya, kalau menurut saya tadi kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bapak Hanafi dengan Bapak Supradi itu sudah bagus, Bu. Iya, sudah bagus. Pak Hanafi sudah mengikuti alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab yang akan dikerjakan oleh Bapak Supriyadi. Selanjutnya ini Pak Supriyadi, Bapak Hanafi yang ingin dikembangkan lagi itu apa Pak? Yang lebih ingin dikembangkan lagi dari Pak Hanafi ini? Untuk masalah kompetensi yang akan saya kembangkan ini, Bu, menurut saya yang masih kurang yang ada pada diri saya itu adalah kehadiran penuh. Saya itu kurang gimana ya, hadir penuh dalam memberikan pertanyaan dan juga menyimak cerita dari Mas Supriyadi itu seperti itu, sehingga nanti saya itu lebih baik dalam melaksanakan atau menjadi coach seperti itu. Ya. Kalau menurut pendapat saya Bapak, karena tadi di awal sebelum Bapak melaksanakan coaching dengan Pak Supri ya, tadi ada dua kompetensi yang ingin dikembangkan ya Pak ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot. Saya justru berlawanan arah 360 derajat dengan Pak Hanafi. Kalau Pak Hanafi tadi merasa di kehadiran penuhnya Bapak tidak hadir sepenuhnya, justru saya dalam catatan saya ini justru Pak Hanafi hadir penuh. Nah, terbukti apa? Terbukti dari bagaimana runtutan Pak Hanafi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang masih beralur, jadi tidak meloncat seperti itu. Nah, dari hasil kesimpulan itu saya bisa menyimpulkan bahwa kompetensi yang ingin dicapai di awal yang dikatakan oleh Pak Hanafi, hadir penuh dan pertanyaan berbobot, itu justru sebetulnya sudah ada dalam diri Pak Hanafi seperti itu. Jadi jangan sampai minder Pak ya. Saya katakan Pak Hanafi itu wah super itu ya buatnya ya. Benar. Jadi nggak perlu grogi Bu ya. Tadi itu Pak Hanafi sudah bagus itu Pak, sudah bagus. Pertanyaan sudah mengikuti alur tirta dan kehadiran penuh dalam melakukan coaching itu sudah tertata bagus begitu Pak. Iya Ibu. Terima kasih Ibu atas pengamatan yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa melakukan lebih baik lagi ya Bu. Iya. Selamat Pak ya, semoga nanti Pak Hanafi bisa menjadi seorang guru, seorang pemimpin yang mampu melaksanakan coaching, supervisi akademik ini sehingga mampu mengembangkan kompetensi-kompetensi rekan sejawat maupun siswa yang ada di sekolah Bapak. Iya Ibu. Sekali lagi selamat untuk Pak Hanafi.
Oh iya Terima Pak. kasih ya Bu Iya. atas waktunya yang telah diberikan kepada kami ini untuk menjadi observer bagi saya, dan saya juga ingin pamit Bu karena saya masih ada acara setelah ini. Oh iya, kebetulan juga sama Pak. Oh, iya. Kali berdua nih ada undangan ya Bu Lodi ya, mengundurkan diri. Ya terima kasih Pak, semoga sukses Amin, ke depannya amin. Pak ya. Mari Pak, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu nih, Bapak Ibu. Iya, Pak Supri. Tumben Pak Supri ada di sini Pak. Selamat pagi Pak. Pagi. Pagi Pak Silakan duduk Supri. dulu, Pak. Gimana kabarnya Pak Supri? Alhamdulillah baik. Kabar dari Pak Hati dan Putri bagaimana hari ini? Iya. Kira-kira ada apa ya Pak Supri ya? Tumben Pak Supri ini. Iya, Bu Ke Putri. kampus. Saya mau minta tolong kepada Bapak Ibu pada hari ini untuk melakukan observasi terhadap kegiatan saya dengan teman saya Bu Atun. Kira-kira bisa ya? Berarti intinya hari ini Pak Supri mau melakukan coaching dengan Bu Atun seperti itu ya Pak? Berarti coaching dengan Bu Atun. Kira-kira Pak Supri ini pengennya kita itu mau menjadi apa? Jadi Bu Titi sama Pak Nafi saya pinginnya dari observer saya ini dua-duanya. Jadi Bu Titi selaku observer pertama dan Pak Nafi selaku observer kedua. Begitu. Kenapa Pak ya harus dilakukan observer Pak? Kira-kira untuk tujuan apa Pak? Jadi tujuannya untuk meningkatkan kompetensi saya. Berarti kalau memang ini ya Pak Nafi ya, kalau memang untuk meningkatkan kompetensi, apa saya mohon izin untuk menuliskan nanti tentang menyampaikan rubrik penilaiannya. Iya. Jadi dia lebih memaksimalkan seperti itu. Yang seperti itu yang saya Siap. Terus untuk kompetensi inti yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini kira-kira apa ya? kompetensi inti yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti nanti pada bagian kompetensi inti pertanyaan yang berbobot, di bagian mana kira-kira yang ingin Pak Supri untuk saya amati bagian yang mana? Ya di bagian ketika saya dengan coaching nanti ya menerapkan proses coaching secara tirta itu. Terus untuk perihal indikator ketercapaian yang kiranya Bapak Supriyadi lakukan yang seperti apa? Jadi indikator pencapaian yang saya tuju atau saya sesuai dengan tirta. Waktu cerita ya. Jadi seperti dua, salah, kemudian aksinya seperti apa dan kemudian Berarti nanti indikator yang diharapkan itu karena menuju tirta, seperti kalau boleh saya menyampaikan, berarti yang harapan Bapak kalau tidak salah itu adalah muncul sebuah solusi. Gitu ya. Nah, baik Pak, kalau memang itu yang diharapkan oleh Bapak, mohon maaf sebelumnya nanti apabila kami berdua dengan Pak Hanafi ketika melaksanakan coaching Pak Supri dengan Pak Atun, kami hanya mengamati saja seperti itu ya. memang itu yang saya harapkan. Oke. Siap, terima kasih Pak. Mungkin nanti Bapak mau hubungi Bu Atun kah? Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Supriyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Pak Supriyadi? Alhamdulillah luar biasa baik. Gimana kabar balik dari Batu? Alhamdulillah juga baik Bapak. Begini Bapak, saya ini mau bercerita sedikit Bapak tentang permasalahan saya di sekolah pada akhir-akhir ini Pak. Iya. Mau diceritakan mungkin saya bisa membantu mencarikan solusi bersama permasalahan Batu. Iya Pak, begini Pak, akhir-akhir ini di kelas saya yang saya ajari itu Pak, anak-anak itu
nakal sekali Pak, tidak mendengarkan apa yang diajarkan saya. Saya itu menerangkan pelajaran. Anak itu main sendiri Pak, ada yang loncat-loncat, ada yang bicara sendiri, dan setelah itu Pak saya itu memberikan soal kepada murid-murid. Ternyata itu Pak yang mengerjakan hanya 50% Pak. Begitu. Jadi tujuan kegiatan kita hari ini menemukan solusi dari permasalahan Ibu Atun, bahwasanya muridnya itu kurang mengindahkan perintah dari Ibu Atun begitu. Iya Bapak, mungkin ini kenapa ya Pak? Mungkin karena pembelajaran saya yang di kelas itu Pak mungkin terlalu monoton ya Pak. Saya itu terkadang terlalu banyak berbicara, terlalu banyak menerangkan, dan mungkin kurang metode yang bervariasi untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi kira-kira ini permasalahan intinya itu seperti apa? Permasalahan intinya itu Pak ya, anak-anak itu Pak kurang merespon, kurang tertarik dengan pelajaran saya itu Pak. Katakanlah dari satu kelas itu berapa persen yang kurang tertarik terhadap pelajaran ini? Yang kurang tertarik dari pelajaran saya itu dalam satu kelas itu Pak hampir 50% Pak. Iya. Separuh ya. Separuh dari murid saya itu Pak, yang ya alhamdulillah Pak masih ada yang bisa mendengarkan, dan separuhnya lagi itu Pak 50%-nya itu yang bagian-bagian yang nakal itu Pak. Kira-kira Bu Atun sudah identifikasi kira-kira permasalahannya itu apa sih? Permasalahannya itu Pak mungkin ya Pak ya, karena saya terlalu monoton dalam memberikan pembelajaran, dan mungkin kurang media pembelajaran yang dipakai saya, atau mungkin sumber belajar yang saya berikan hanya terbatas Pak. Artinya kurang inovasi dalam kegiatan belajar mengajar dari waktu begitu ya Bu? Mungkin ya begitu Pak. Karena kalau kita sebagai guru itu kalau kurang inovasi, anak-anak akan jenuh ketika itu pelajaran kita. Benar sekali. Kira-kira rencana ke depan seperti apa dari permasalahan ini? Saya menginginkan itu Pak ya, saya menginginkan anak-anak saya itu mendengarkan saya ketika saya menjelaskan kepada murid-murid. Saya ingin anak-anak itu mendengarkan dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh saya itu, semualah bisa mengerjakan itu Pak. Begitu ya. Kira-kira lagi cara-cara atau teknik supaya keberhasilan dari rencana itu tercapai seperti apa? Mungkin nantinya ya Pak ya, mungkin nantinya saya itu akan memberikan pembelajaran yang tidak monoton lagi Pak, dan media-media pembelajaran itu saya tidak hanya terpaku pada buku teks pelajaran yang ada di perpus. Mungkin nanti saya bisa ngambil dari pembelajaran di YouTube, kan sekarang sudah zamannya ya Pak ya, di pembelajaran di YouTube, di Real IG itu Pak. Dan ada lagi yang sekarang itu Pak yang lagi tren di kuisis gitu Pak. Mungkin akan seperti itu akan saya terapkan pada anak-anak. Ya, langkah Bu Atun sebenarnya sudah bagus, sudah pelan-pelan untuk meningkatkan kompetensinya itu dengan cara-cara seperti itu. Dan mungkin juga bisa juga dengan cara lain, katakanlah itu latihan, seminar, atau sekarang yang paling mudah untuk dijangkau adalah itu latihan mandiri di TTM. Itu banyak ya untuk meningkatkan kompetensi seperti itu. Sudah luar biasa sekali. Jadi rencana Bu Atun ini akan Ibu laksanakan dalam waktu kapan? Insya Allah dalam minggu depan lah Pak. Dalam minggu depan Insya Allah saya akan akan menerapkan pembelajaran yang tidak monoton dan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran seperti itu Pak.
media pembelajaran yang lebih bervariasi agar anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran saya dengan aktif dan efektif, Pak. Ya. Menurut waktu ketercapaiannya rencananya waktu ini bisa dipantau kira-kira butuh berapa lama atau berapa waktu? Ketercapaian ini mungkin ya Pak ya antara 2 bulan sampai 3 bulan ke depan Pak, mungkin sudah bisa berjalan Pak. Ya sudah Bu ya, kira-kira tujuan yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita ini apa? Tujuan dan hasil dari percakapan ini yaitu adalah saya sudah menemukan solusi Pak untuk murid saya itu. Saya akan membuat RPP yang lebih terencana dan saya akan memberikan pembelajaran yang aktif dan efektif kepada murid saya. Bagus Bu, semoga Ibu berhasil ke depannya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Supriyadi sudah selalu mendengarkan keluh kesah saya dalam sekolah saya Pak. Terima kasih Pak, semoga kita bisa menjadi guru yang diharapkan oleh murid-murid kita. Terima kasih Pak Supriyadi, saya masih ada jam di kelas. Gimana nih Pak Supri setelah melaksanakan coaching dengan Bu Atul? Alhamdulillah berjalan lancar Bapak Ibu. Terus dari indikator, kira-kira indikator ketercapaian yang diharapkan oleh Pak Supriyadi, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan? Alhamdulillah sudah sesuai dengan ekspektasi saya. Biasanya saya sudah melakukan beberapa kepada studi saya tadi. Nah, kira-kira indikator ketercapaian kalau saya kasih range ya Pak ya, dari level 1 sampai level 10, kira-kira coaching yang dilaksanakan tadi itu sudah masuk pada level berapa Pak? Menurut saya sudah masuk level 9. Level 9. Oh, terus apa yang membuat Pak Supriyadi itu yakin bahwasanya level yang telah dicapai itu sudah nampak di angka 9 seperti itu? Menurut saya karena saya sudah melakukan beberapa dari prinsip sholat antara lain pembukaan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Kemudian saya juga sudah melaksanakan kompetensi IB dari coaching antara lain kehadiran penuh, kemudian menggunakan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbeda. Selain itu, Bapak Ibu, saya sudah menerapkan alur kita ketika melaksanakan coaching tadi, antara lain menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian lanjut Tanggung jawab. kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, itu yang menjadi acuan saya kenapa saya merasa ini sudah dilaksanakan. Oh, gitu. Jadi benar sekali ya, berdasarkan hasil catatan yang telah saya catat itu, memang Pak Supriyadi itu telah melaksanakan prinsip-prinsip coaching dengan baik, mulai dari kemitraan, seperti hanya Pak Supriyadi itu menganggap dengan coachingnya itu setara seperti itu, dan juga melaksanakan proses kreatif dengan memancing coachingnya itu mencari berbagai macam solusi yang baik seperti itu. Dan kemudian Pak Supriyadi juga telah melaksanakan memaksimalkan potensi seperti itu ya, sehingga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Pak Supriyadi ya. Ini menurut hasil catatan yang telah saya catat seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, kalau saya perhatikan, saya boleh bertanya nih Pak Supri ya, karena tadi kalau tidak salah indikator kompetensi yang ingin diobservasi itu ada pada bagian pertanyaan yang berbobot. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira dari pertanyaan berbobot itu, apakah Pak Supriyadi sudah merasa bahwa Pak Supriyadi berada di level berapa Pak dari pertanyaan berbobot tadi? Kalau menurut saya di level 9 juga. Di level 9. Karena sudah dari percakapan tadi psikologi sudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian saya ajukan dengan beberapa pertanyaan, akhirnya psikologi tersebut menemukan solusi dari masalah. Berarti sampai menemukan sebuah solusinya ya Pak ya.
Kira-kira ketika menemukan solusi itu adakah kendala atau sesuatu yang membuat Pak Supri merasa kesulitan untuk menyampaikan pertanyaan berbobot pada Bu Atun? Sebenarnya tadi Iya. saya ingin menggali lebih lagi tentang permasalahan tersebut. Karena katakanlah tadi keterbatasan waktu karena guru tersebut harus tidak mau mengajar seperti itu. Jadi pertanyaan berikutnya kurang saya gali lebih lagi. Berarti dari pertanyaan berbobot itu Bapak masih merasa, kalau boleh saya menyimpulkan ya, Bapak masih merasa kurang gitu ya Pak ya, jadi kurang menggali karena tadi terkendala oleh waktu. Nah betul sekali Pak, dari hasil catatan saya juga saya menuliskan di sini sebetulnya ada langkah yang bisa diambil oleh Pak Supriyadi untuk bisa menggali potensi itu. Namun saya barusan telah mengetahui jawabannya karena tadi terkendala oleh waktu seperti itu. Dan sebetulnya Bapak bisa meningkatkan lagi. Ya, karena berhubung waktunya tadi ya Pak ya, sehingga Bapak kurang untuk menggali lebih. Namun indikator yang ingin dicapainya itu sudah ya Pak ya, sudah terrealisasi. Bahkan nilainya tadi 90 ya Pak ya, karena mampu menemukan solusi. Nah, kira-kira dalam waktu yang mepet seperti itu, solusi yang dihasilkan itu oleh si coaching itu terpusat dari pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Bapak kah atau bagaimana? Iya, sebenarnya tadi saya pakai terus supaya si coaching tersebut itu menemukan solusinya sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu secara tidak langsung membuat si coaching menemukan solusinya sendiri sekarang itu. Oke, nah pertanyaan berikutnya mungkin ya Pak Nafi ya, karena Bapak tadi sudah menyebutkan sendiri karena adanya waktu. Sebelum Bapak melaksanakan kegiatan coaching tanpa kita mengamati berdua ya Pak Nafi, dengan ketika Bapak melaksanakan coaching setelah kita amati, kira-kira nilai yang diperoleh oleh Pak Supri ini berapa? Apakah ada peningkatan? Iya, karena ini diamati ya, mungkin kurang lebih luas begitu. Mungkin kalau tidak diamati lebih lagi. Kalau Lebih saya lagi. begitu ya. Karena kita sudah terkait dengan Rubriknya seperti itu. Berarti lebih aman Pak, karena kita sudah menilai nih, Bapak sudah berpengalaman, kita sudah mencari seperti ini. Ketika tidak diamati, insya Allah Bapak pasti memiliki kompetensi yang jauh lebih bagus lagi daripada hari ini ya Bapak ya. Terus kompetensi yang akan Bapak kembangkan dari berdasarkan hasil coaching tadi itu apa ya Pak yang akan dikembangkan lagi seperti itu? mungkin kompetensi lainnya yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh supaya percakapan seperti itu lebih dalam lagi, menggali lagi, kemudian unek-uneknya tersampaikan semua. Jadi kehadiran penuh gitu ya Pak ya. Apakah kalau memang pengembangan yang disampaikan itu kehadiran penuh, apakah Bapak mengalami kendala Pak tadi ketika melaksanakan coaching dengan Bu Atun terkendala kehadiran penuh? Sebenarnya tadi tidak ada kendala, tapi sedikit mengganjal ke saya karena seperti agak terburu-buru. Karena mungkin keterbatasan itu mungkin sampaikan seperti itu. Berarti apa yang menjadi dasar pengamatan kami berdua, Pak Hanafi dan saya, itu sangat pas sekali dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak. Karena coaching tadi terburu-buru sehingga Bapak dalam indikator pertanyaan berbobotnya itu masih kurang ya Pak ya, kurang maksimal untuk mengeksplor seperti itu. Tapi kami yakin Pak, setelah kita amati berdua ya Pak ya, Bapak lepas dari ini, kompetensi Bapak yang akan diperoleh saya yakin sepenuhnya Pak bisa jauh melampaui ekspektasi yang seperti itu Pak Supri ya. Terima kasih. Ya. Observasi saya. Selamat Pak, mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak bisa melaksanakan coaching supervisi akademik lebih luar biasa sekali. Amin. Ya karena ini Pak ya, kami juga ada kesibukan. Oh iya Ibu. Jadi mohon maaf ya Pak ya. Tetap semangat Pak, mudah-mudahan selalu sukses.
Ini. Terima kasih Bu Titi dan Pak Hanafi. Ya Pak, Mas. Ada ya Pak? Mari Kak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Setiadi, Bapak Hanafi. Selamat siang, Bu. Begini Bapak, saya ini sekarang mau melakukan coaching dengan Bu Titin. Ya, saya boleh minta tolong ya Bapak ya. Saya minta tolong, saya nanti ketika coaching sama Bu Titin minta diobservasi. Jadi waktu minta tolong kami, saya dan Pak Hanafi untuk mengobservasi coachingnya waktu dengan Bu Titin. Iya, betul Bapak. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Atun kembangkan pada kegiatan coaching sebentar lagi? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pertanyaan yang berbobot Bapak. Mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti Bu Atun ini ingin meningkatkan kompetensi secara spesifik itu di pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Pak? Iya Bapak. Terus untuk perihal indikator tercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana sih yang Bapak Ibu tuju dalam pelaksanaan coaching nanti pada coaching? Iya. Di sini indikator yang ingin saya kembangkan yaitu adalah pertanyaan yang berbobot dan saya ingin mendapatkan solusi Pak dari hasil coaching pada pagi hari ini. Begitu ya, jadi Ibu akan melaksanakan coaching difokuskan di mengajukan pertanyaan yang berbobot kompetensi. Betul, Bapak. Iya. Nah, kemudian Bu Atun, kira-kira Bu Atun kan ini kami selaku observasi kan, maka kami akan menggunakan rubrik penilaian untuk mengobservasi Bu Atun. Iya. Kami sudah punya pedoman di sini ya. Nah, nanti Bu Atun bisa melaksanakannya dan kami akan mengamatinya seperti itu. Siap Bapak, siap. Monggo Bu Atun silakan nanti hubungi kami ya pada saat mau observasi dan melakukan coaching dengan Bu Titin. Ya, siap Bapak. Terima kasih Bapak sudah mau observasi saya. Nanti saya hubungi lagi Bapak Setiadi dan Bapak Hanafi ketika Bu Titin sudah bisa dihubungi sama saya Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Atun, Pak Sutri, Hanafi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Ini mohon izin Pak Sutri, Pak Hanafi, saya ingin ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Bu Atun ya Bu ya pada hari ini ya Bu ya. Untuk karena kebetulan hari ini Bu Atun ada jam kosong, saya diminta untuk datang ke ruangan ini. Gimana Bu Atun kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Titin. Bagaimana Bu katanya punya masalah? Tadi Ibu Titin WA saya, katanya WA telepon, tapi saya tidak sempat pegang HP Bu. Iya Bu Atun, ini saya itu sebetulnya kemarin punya masalah ya Bu Iya. Atun ya. Perihal siswa saya yang ada di dalam kelas. Cuman karena Bu Atun kemarin tidak ada waktu, akhirnya saya cancel hari ini. Alhamdulillah ada waktu ya Bu Atun Iya. ya. Iya. Ini begini Bu, siswa saya ini di dalam kelas itu tidur. Padahal itu adalah jam pelajaran saya. Nah, cuma Bu, saya itu yang membuat perasaan saya itu sedih. Anak itu tidur dengan posisi hati ada di atas. Bahkan meja itu digunakan untuk sebagai tempat hiburan. Nah, kita kan sebagai seorang guru melihat siswa seperti itu kan rasanya hati kan gondok ya Bu. Iya. Padahal kita sendiri sebagai guru penggerak tidak boleh untuk memarahi anak. Nah, yang membuat saya pikiran itu tidak hanya satu atau dua anak yang melaksanakan kegiatan tidur di dalam kelas. Padahal saya sudah mengucapkan salam, tapi mereka tidak menggubris. Itu menjadi beban di sana. Oh berarti permasalahan dari Bu Titin ini adalah anak yang tidur di dalam kelas dan
kaki diangkat ke atas meja dan meja dibuat alas tidur, begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Terus apa tujuan Bu Titin dalam meningkatkan agar anak tersebut bisa tidak lagi tidur di dalam kelas? Iya, tadi tuh begini ya, ketika sempat tidur, saya tuh mencoba membangunkan, tapi dia tetap tidak bangun-bangun. Akhirnya saya minta tolong pada salah satu siswa untuk membangunkan. Tapi anak itu juga tidak mau bangun. Nah itu membuat saya dongkol juga. Ini saya membangunkan sendiri, dia tidak bangun. Kemudian saya minta tolong siswa satunya untuk membangunkan, anak ini juga tidak bangun. Nah terus langkah apa yang harus saya kerjakan? Itu saya berputar terus gimana. Pelajaran saya juga masih belum selesai materinya. Terus mengurusi anak dua ini. Dan memang Bu, kelas ini kelas super. Seperti tahu ya Bu ya, kelas 12.4 itu kan juga pernah ngajar kan di kelas 12.4 ini. Ya itu Bu. Iya, berarti ini Bu Titi sudah membangunkan anak tersebut supaya bisa mengikuti pelajaran seperti yang akan Ibu ajarkan di dalam kelas. Terus langkah selanjutnya untuk Bu Titin agar anak tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Mungkin Bu Titin ya bisa menanyakan terlebih dahulu kenapa anak itu bisa tidur di dalam kelas. Ibu bisa menanyakan apa penyebabnya anak tersebut tidur di dalam kelas. Betul ya Bu ya, apa yang disampaikan oleh Bu Lagi itu betul banget. Oh ya Bu, saya ingat, saya sempat kok menanyakan, nak kamu kenapa? Jadi tak tolong ya dia bangunkan temannya, kemudian saya tanyakan, kamu kenapa kok bangunnya? Kok dibangunkan kok nggak bangun-bangun? Terus anak ini itu kata Bu Roji, saya tanyakan kenapa kok tidak bangun? Dan ternyata ada alasannya Bu. Iya. Alasannya itu si anak ini yang pertama karena di jam pertama, saya kan kebetulan di jam keempat tuh. Jadi di jam pertama memang ada pelajaran, kemudian di jam kedua dan ketiganya ini ada pelajaran. Nah, ketika tidak ada pelajaran, maksudnya tidak ada guru yang masuk di kelas itu. Nah, ketika 2 jam loh Bu, bayangin ya, mungkin karena gurunya kesibukan atau apa ya. Nah, di jam keempat ketika saya masuk, anak ini tetap dalam posisi tidur, bahasanya seperti itu Bu. Dan terus saya tanya lagi, gali lagi, kenapa kok kamu bisa tidur selama 2 jam pelajaran? Betul Bu, ternyata kata Bu itu anak ini tadi malam itu tidak nonton ada tayangan sepak bola itu loh Bu, itu sampai jam 12 malam katanya. Jadi dia tidur, makanya dia merasa capek katanya gitu. Betul. Iya. Terus untuk tujuan Bu Titin ini untuk meningkatkan kompetensi Bu Titin dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas itu bagaimana Bu? Ya saya kemarin itu nyoba, jadi nyoba pembelajaran supaya anaknya itu bisa sadar lagi gitu loh. Akhirnya saya berikan SBK gitu. Jadi saya kasih SBK, ternyata anaknya semangat dan dia mau melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tapi permasalahannya ada lagi Bu. Jadi setelah saya melaksanakan SBK itu selesai, nah anak ini kembali lagi, ingat lagi dia kayak lemes, bawaannya pengen nggak mau dengerin gitu. Padahal kalau saya ngajar gitu ya, memang saya lihat nih wajah anaknya. Nah, ternyata kelihatan banget ini anak wajah ini setelah saya stop melaksanakan SBK dia kembali lagi. Itu gimana ya? Berarti ini sebuah tantangan ya bagi Bu Titin yang tadinya anak tersebut mau mengikuti SBK yang Ibu berikan, ternyata anak tersebut masih lemas setelah mengikuti SBK, begitu ya Bu ya? Betul. Terus apa yang dibutuhkan Bu Titin untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau saya sih pengennya anak-anak itu dari awal sampai akhir ya Bu ya, dia itu bisa memperhatikan apa yang saya ajarkan dalam kelas itu. Berarti Bu Titin itu mengharapkan anak-anak yang bisa mengikuti pembelajaran Bu Titin dengan baik dan aktif begitu ya Bu ya. Terus strategi lain yang Ibu laksanakan di dalam kelas lain itu bagaimana? Iya karena tadi kan nggak bangun-bangun. Iya.
Akhirnya ini saya ingat saya melaksanakan pembelajaran lagi. Saya kasih dia permainan, tetapi di dalamnya itu masih ada tahapan pembelajaran. Nah, ternyata itu berhasil, Bu. Betul berhasil. Cuman tadi kan sempatnya yang menjadi kendala bagi saya ketika saya memberikan permainan itu kan permainan terus. Nah, materinya kan nggak jalan-jalan. Iya. Sehingga ternyata saya memasukkan konsep itu, konsep permainan sambil belajar sambil bermain. Dan alhamdulillah anak yang tadi dua tidur itu ya betul sekali kata Bu Rodi tadi ya, itu sudah kembali semangat lagi. Gitu. Iya. Berarti strategi yang dipakai Bu Titin tadi itu sudah berhasil ya. Strategi membuat pembelajaran yang lebih bervariasi mungkin ya Bu ya begitu ya. Untuk komitmen Bu Titin ke depannya ini bagaimana? Iya, ya tadi komitmen saya Bu, karena dari hasil percakapan kita ya tadi sebetulnya kemarin itu saya tuh bingung gimana ya cara membuat anak ini supaya bisa kembali semangat untuk belajarnya. Nah, ternyata setelah saya sama Bu Roji saling sharing ya Bu ya, ternyata betul yang dikatakan oleh Bu Roji, kita harus melaksanakan permainan di dalam pembelajaran sehingga ada bisa semangat. Tentunya yang akan saya lakukan adalah dalam waktu dekat ini saya akan menerapkan itu. Jadi khusus di kelas yang bermasalah ini ya, kelas bukan bermasalah tapi kelas super ya Bu ya. Dan Super bermasalah ya Bu ya. Dan gurunya harus super juga kan ya Bu dalamnya. Saya akan mencoba Bu untuk melaksanakan pembelajaran yang ini. Ya itu ide yang sudah bagus menurut saya ya Bu ya. Terus untuk kedepannya dalam waktu berapa bulan ke depan ini akan berhasil dalam mengajak anak tersebut agar tidak tidur lagi di dalam kelas. Kalau berhasil atau tidaknya saya kurang paham Bu ya. Otomatis saya harus melaksanakan terlebih dahulu. Nah, ketika saya bisa melaksanakan mungkin jarak 2 minggu saya bisa mengevaluasi apakah kegiatan saya ini berhasil atau tidak seperti itu. Iya. Mungkin nanti 1 minggu lagi saya akan coba. Iya. Dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan ini Bu Titin akan mengevaluasi cara belajar, cara mengajar Bu Titin di dalam kelas. Dan seperti itu Bu. Oke, siap Bu. Nanti 1 minggu lagi saya akan ceritakan sama Bu Roji bagaimana pengalaman belajar saya dengan menggunakan teknik-teknik itu sehingga bisa mengajarkan anak menjadi lebih semangat lagi. Itu ya Bu. Iya Bu. Semangat buat Bu Titinnya, semoga pembelajaran di dalam kelas bisa menjadi lebih efektif dan Bu Titin bisa menerapkannya untuk kelas-kelas lain. Terima kasih Bu atas sharingnya hari ini. Saya selalu kalau berbicara dengan Bu Roji masalah yang rumit pasti selalu teratasi seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya, karena ini saya juga ada janji kerja. Oh iya ya Bu ya. Hari ini karena saya harus belajar di kelas 9, jadi saya mohon pamit dulu Bu. Terima kasih sharingnya Pak Hanafi sama Pak Sukri. Saya mohon pamit undur diri ya Pak ya. Terima kasih Bu. Iya Terima kasih Ibu. Bu ya. Pak, ini tadi saya sudah melakukan coaching ya sama Bu Titin. Menurut Bapak bagaimana tadi hasil observasi kepada saya dengan Bu Titin? Baik Bu, alhamdulillah ya. Kami sudah melakukan observasi pada Bu Titin tadi, dan di sini ada beberapa catatan yang sudah kami temukan pada kegiatan coaching Bu Titin bersama waktunya. Sebelum saya memaparkan hasil pengamatan kami, boleh saya bertanya dulu pada Bu Watu? Iya Pak, boleh Pak. Ya. Kira-kira Bu Watu tadi pada saat kegiatan coaching apa yang sudah dilakukan Bu Watu? Saya sudah melaksanakan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Titin Pak, dan sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, sehingga Bu Titin bisa menjelaskan apa permasalahan Bu Titin selama ini yang ada di dalam kelas. Terus Bu Titin bisa menemukan solusi dari apa yang tadi telah kita coaching Pak.
Ya Ibu, untuk indikator ketercapaian yang sudah Ibu lakukan itu kira-kira apa, sudah berhasil apa gimana Ibu? Ketercapaian indikator yang tadi saya laksanakan pada coaching itu yaitu adalah kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot Bapak, begitu. Saya tadi itu menggali semua informasi dari Bu Titin agar Bu Titin bercerita semua masalah yang ada pada diri Bu Titin, gitu Pak. Tadi Ibu sebelum melakukan coaching, Ibu sudah menyampaikan pada kami ya, bahwasanya kompetensi yang akan dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, kan begitu. Iya Bapak. Kira-kira menurut Bu Atun sudah di level berapa ya? Katakanlah dari level 1 sampai 10 sudah di level berapa Bu Atun mencapai ketercapaian indikator tersebut? Kalau menurut saya ya Pak, level ketercapaian saya dalam menggali informasi dari Bu Titin itu sekitar 8 sampai 10 Pak, berada di angka itu Pak. Soalnya tadi Bu Titin dari pertanyaan saya itu Bu Titin sudah bisa memberikan informasi yang jelas kalau muridnya seperti ini dan akhirnya Bu Titin bisa menemukan solusi pada permasalahan Bu Titin itu Pak. Baik, Bu Atun. Jadi apa yang disampaikan Bu Atun tadi sangat sesuai dengan yang saya catat, sudah kami catat. Di sini Bu Atun sudah melakukan kegiatan coaching itu dengan sangat utuh. Pada hari kita di situ tadi Bu Atun sudah terlihat, Bu Atun sudah ada di kegiatan coachingnya, yaitu sudah menemukan tujuannya, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksinya dan komitmen atau tanggung jawabnya ke depan. Ya, seperti itu Bu Atun ya. Jadi sudah sangat sesuai apa yang dicatat saya dan Pak Nafi, itu sama dengan yang disampaikan ke Bapak. Iya Bapak, berarti pada coaching kali ini, coaching yang dilakukan saya dengan Bu Titin, berarti ini sudah berhasil ya Pak ya, begitu menurut Bapak observer ini ya. Aku sudah melakukan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching tadi. Terus untuk selanjutnya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan untuk langkah-langkah berikutnya seperti itu? Mungkin indikator yang ingin saya kembangkan lagi yaitu adalah mendengarkan aktif Pak. Mungkin untuk coaching selanjutnya ya Pak dengan teman-teman yang lain akan saya tingkatkan, selain pertanyaan berbobot, selain kehadiran penuh, mungkin nanti saya akan meningkatkan mendengarkan aktif begitu Pak. Itu yang akan saya kembangkan untuk selanjutnya Pak. Jadi kompetensi yang akan dilatih berikutnya adalah mendengarkan dengan penuh. Mendengarkan dengan penuh ya. Waktu sudah luar biasa tadi ya. Jadi semoga kedepannya waktu lebih baik lagi, kemudian waktu kompetensinya juga semakin meningkat. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Bapak ya sudah mau mengobservasi saya. Sama-sama. Dan selanjutnya saya pamit duluan ya Pak ya, karena saya mau mengajar di kelas. Anak-anak sudah menunggu Pak. Ya, Pak. Terima kasih banyak ya Pak Supriyadi, Pak Sama-sama, Hanafi. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Atun, Pak Supri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Begini Pak, Bu, saya itu di sini kan ingin melatih ya Pak ya. Jadi ingin melatih kompetensi saya dalam supervisi akademik. Nah, keinginan saya di sini, saya ingin meminta tolong sama Pak Supri apabila berkenan dan Bu Atun ya begitu Bu ya, untuk membantu menjadi observer saya dalam ketika saya nanti meng-coaching teman saya yaitu Pak Hanafi. Karena Pak Hanafi itu mulai dari kemarin model saya, Bu, saya dong minta tolong, saya punya permasalahan begini. Nah, saya cuma khawatir Pak, apakah saya mampu kok sampai Pak Hanafi memaksa saya untuk menjadi coachnya.
Jadi kira-kira berkenan atau tidak? Sangat berkenan. Dan alhamdulillah kami sekarang sedang free Bu ya. Iya, sedang free Pak. Kegiatan. Jadi tujuan Bu Titin ke sini minta kami berdua untuk menjadi observer begitu ya. Betul. Ya, siap Bu, siap. Terus apa yang ingin indikator apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Titin dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Titin nanti? Kalau indikatornya yang jelas gitu ya. Jadi saya inginnya dalam proses coaching itu nanti menggunakan alur tirta seperti itu Bu. Jadi tujuannya jelas, identifikasinya jelas, rencana aksi maupun tanggung jawabnya itu jelas di dalamnya. Sehingga harapan saya Pak Hanafi, kekeluhan dari Pak Hanafi itu bisa tersampaikan dalam sebuah solusi seperti itu. Jadi Ibu melakukan coaching ini dengan alur tirta begitu ya? Betul. Karena ini kegiatan coaching ini sampean itu minta kami menjadi observer, maka kami akan melakukan penilaian berdasarkan rubrik penilaian. Betul. Jadi kami di sini sudah punya katakanlah rubrik penilaian terhadap kegiatan yang akan Titin lakukan. Siap Pak, dengan senang hati. Iya. Sebelumnya Bu Titin ya, saya mau menanyakan sesuai dengan rubrik penilaian ini Bu Titin ya. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Titin? Ya itu Bu, saya tuh kan pengennya dari 3 kompetensi itu. Yang pertama tadi mendengarkan secara aktif, kemudian hadir secara penuh, kemudian melakukan pertanyaan berbobot. Nah dari 3 itu Bu, yang paling kurang pada bagian saya itu adalah dalam pertanyaan yang berbobot. Karena apa? Terkadang saya itu tidak ada hadir seutuhnya dalam pembicaraan seperti itu. Itu terkadang membuat saya merasa kurang untuk melaksanakan supervisi coaching ini. Baik Bu Titin, jadi fokusnya di kegiatan coaching nanti adalah di bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Betul gitu sekali ya? Pak Supri. Siap. Betul. Jadi gini Bu, pengennya nanti ketika Bu Atun sama Pak Supri itu mengobservasi saya, mungkin nanti pada bagian-bagian tertentu seperti bagaimana saya menyusun pertanyaan-pertanyaan itu bisa menjadi lebih berbobot, itu nanti mungkin saya menginginkan masukan dari Bapak Supri dan Bu Atun. Siapa tahu dengan kegiatan kompetensi selanjutnya saya lebih maksimal lagi dan Ibu bisa mengkoreksi saya ketika tadi melaksanakan coaching seperti itu. Siap Bu Titin. Nah selanjutnya monggo silakan Bu Titin atau jadwal yang kami Pak Hanafi untuk kegiatan coachingnya. Kami akan siap membantu menjadi observer bagi Bu Titin. Siap Pak, karena Bapak dan Bu Atun sekarang lagi free ya, mungkin saya panggilkan sekarang ya Pak ya. Siap. Siap. Terima kasih atas kesediaannya Pak ya, saya panggil dulu Pak ya. Ya, saya tunggu di sini. Terima kasih, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Supri, Pak Bu Atun. Waalaikumsalam. Kebetulan Pak Hanafi juga ada waktu kosong ya Pak Hanafi ya. Iya. Silakan Bu Titin untuk memuji Pak Hanafi. Oke. Gimana kabarnya Pak Hanafi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Dan Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Ini Pak Hanafi mulai dari kemarin telepon saya Pak. Ya, betul. Kebetulan saya ada kegiatan sehingga tidak merespon. Baru kali ini saya merespon. Kemudian saya minta bantuan dari Pak Supri sama Bu Atun untuk mengobservasi coaching kita. Ya Ibu. Nah kira-kira apa yang ingin disampaikan atau diobrolkan nih Pak dari Pak Hanafi? Bu, saya itu memiliki masalah yang sangat besar di sekolah saya Ibu ya, terkait ketidakseriusan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu seperti itu. Jadi siswa itu saat mengikuti pembelajaran itu tidak aktif Bu, malas, tidur dan lain sebagainya seperti itu Ibu. Oke, berarti pertemuan kita pada siang kali ini tujuannya adalah Pak Hanafi ingin membicarakan tentang keluhan dari Pak Hanafi bagaimana mengatasi supaya siswa-siswa tadi yang berada di dalam kelas itu serius dalam mengikuti pembelajaran Pak Hanafi. Betul Ya, seperti betul, itu. ya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan
siswa tadi itu tidak serius dalam mengikuti pembelajaran Pak Hanafi? Menurut saya itu berdasarkan analisa yang saya amati di kelas itu, karena saya itu selalu menggunakan metode konvensional seperti halnya metode ceramah dan juga banyak menulis di papan. Kemudian siswa itu tidak diberikan peran dalam kelas, sehingga saya hanya mengucek sendiri, Bu, seperti itu. Mungkin ini yang bisa membuat siswa itu kurang tertarik dan tidak aktif di kelas, Bu, seperti itu. Oke, berarti kalau saya boleh mengambil kesimpulan sedikit Iya. ya Pak ya, berarti intinya itu ada pada Pak Hanafi sendiri, Iya. karena Pak Hanafi menggunakan metode ceramah seperti Iya. itu ya Pak ya. Kira-kira selain karena teknik metode konvensional, kira-kira ada lagi nggak Pak yang membuat siswa itu tidak serius dalam kelas? Yang membuat siswa itu kurang selain metode yang saya pakai itu, saya itu tidak pernah menggunakan media pembelajaran. Jadi saya itu hanya menggunakan papan tulis saja seperti itu, tidak menggunakan media yang menarik seperti itu. Mungkin ini yang menjadi masalah bagi siswa, Bu. Oke, berarti di sini ada dua permasalahan Pak ya. Yang pertama adalah tentang teknik yang Bapak gunakan, kemudian ada media pembelajaran juga yang tidak Bapak siapkan dari rumah. Nah, di antara dua penyebab ini Pak, kira-kira penyebab mana yang lebih sering Bapak lakukan sehingga anak-anak merasa tidak serius? Yang paling sering saya lakukan itu di penggunaan metode dan juga kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode konvensional ini. Yang paling sering saya lakukan itu. Yang paling sering dilakukan. Iya. Berarti di antara itu Pak, metode konvensional kah atau media pembelajaran? Metodenya yang sering. Oh, metodenya berarti sering ceramahnya Ya, seperti sering itu. ceramah. Oke, karena kalau yang diharapkan ya Pak, yang ingin Bapak harapkan ke depan supaya anak lebih serius itu rencananya apa? Rencananya itu apa? Untuk rencana yang akan saya lakukan ke depannya itu agar siswa saya itu semangat mengikuti pembelajaran, saya akan merancang kegiatan pembelajaran dengan metode-metode yang baru seperti itu, yang melibatkan siswa aktif dalam kelas. Kemudian saya juga akan menampilkan berbagai macam video itu yang real dengan kehidupan siswa seperti itu. Oke, kalau tadi yang dibahas oleh Bapak ini akan melakukan perancangan pembelajaran, Iya. kira-kira rancangan pembelajaran yang seperti apa nanti ke depannya yang ingin Pak Hanafi terapkan di kelas? Yang akan saya terapkan itu rancangan pembelajaran yang membuat siswa itu lebih tertarik, seperti halnya memilih metode yang sesuai dengan karakteristik siswa dan juga gaya belajar siswa seperti itu. Kemudian saya itu akan menganalisis kemampuan siswa dan kemampuan siswa dalam menangkap materi seperti itu, sehingga saya bisa melakukan rencana yang akan saya lakukan ini dengan baik seperti itu. Oke, berarti lebih bagus lagi ya. Jadi Bapak Ya. sudah mau menemukan bagaimana kondisi anaknya, realnya. Ya. Jadi kalau tidak saya salah tangkap nih Pak ya, Ya. berarti rencana yang akan Bapak lakukan adalah berdiferensiasi seperti itu. Ya. Oke, luar biasa sekali dengan menggunakan media pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selain media pembelajaran berdiferensiasi, mungkinkah ada Pak usaha lain atau rencana lain yang ingin Bapak terapkan? Yang akan saya terapkan itu selain menggunakan metode-metode yang terbaru ini, Bu, adalah pendekatan kepada siswa itu agar siswa itu lebih merasa dihargai seperti itu. Oke, melaksanakan pendekatan gitu Ya. ya Pak ya. Nah, kalau boleh memilih di antara melaksanakan berdiferensiasi dengan melaksanakan pendekatan, kira-kira teknik mana yang sekiranya bisa meningkatkan kompetensi Bapak dalam meningkatkan keseriusan siswa di kelas? Kalau menurut saya itu lebih pada pembelajaran yang berdiferensiasi, Pembelajaran. ya, karena ini sudah
disesuaikan dengan kemampuan siswa dan juga minat siswa seperti itu. Oke, tadi Bapak lebih memilih pada media berdiferensiasi. Ya. Nanti kalau seandainya Bapak sudah melaksanakan diferensiasi ini, kira-kira level yang akan diperoleh itu kira-kira berapa? Dari level 1 sampai level 10 kira-kira berapa? Kalau menurut saya itu yang ideal bagi saya dari perubahan sebelumnya itu nyampe di level 8 itu sudah baik. Karena ini merupakan awal dari saya seperti itu. Berarti 8 ya Pak? Ya. Nah, kira-kira nanti siapa yang bisa membantu Pak Hanafi untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi? Terutama saya itu minta dukungan kepada kepala sekolah untuk mensupport saya dan juga menyediakan berbagai macam media yang saya butuhkan, kemudian juga teman sejawat yang mengajar di kelas yang sama dengan saya ini untuk berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di situ. Oke, berarti ada kolaborasi di dalamnya. Nah, oke, rasanya ini Bapak sudah menemukan nih solusinya. Jadi inti dari pertemuan kita pada pagi kali ini itu tujuannya kira-kira menurut Pak Hanafi apa ya? Tujuannya itu untuk menemukan masalah yang saya hadapi ini dari siswa yang tidak aktif ini menjadi siswa yang lebih aktif seperti itu. Dan Pak Hanafi sudah bisa menemukan solusinya tadi Pak ya, dengan diferensiasi dan berkolaborasi. Oke, karena Bapak sudah menemukan nih solusinya, kira-kira mulai kapan Bapak akan melaksanakan rencana yang sudah Bapak buat? Jadi karena hal ini merupakan kegiatan penting, kegiatan pembelajaran ini, saya minggu depan akan saya lakukan rencana ini supaya siswa ini cepat teratasi seperti itu. Oke, berarti minggu depan Pak ya. Nah, saya harap saya ingin mendengar cerita baik dari Pak Hanafi bagaimana perubahan yang terjadi di dalam kelas ini sehingga kelasnya nanti bisa menjadi lebih serius, siswanya lebih serius untuk mendengarkan pembelajaran dari Pak Hanafi. Gitu ya Pak ya. Oke Pak, sampai jumpa lagi. Saya ingin mendengar cerita-cerita baik Pak Hanafi seperti itu ya. Iya Pak. Karena tujuan dari masalah yang Pak Hanafi sudah ketemu, kemudian tadi Pak Hanafi sudah akan melaksanakan minggu depan lagi. Hari ini saya juga ada kepentingan Pak. Ini kebetulan ada dipanggil kepala sekolah untuk mengajar. Itu Pak ya. Ya, mungkin nanti sambil sharing lagi Pak ya. Terima kasih atas waktunya ya Bu, dan juga pencerahannya bagaimana saya bisa menemukan solusi dari masalah saya ini sangat luar biasa sekali. Terima kasih ya Bu. Siap Pak. Maaf Pak Supri sama Bu Atun, saya undur diri dulu, nanti kita ketemu lagi ya Pak. Makasih Pak Hanafi ya. Semuanya Bu, sampai jumpa. Mbak Supri, Bu Atun, mohon maaf kemarin saya ketika meng-coach ini langsung keluar ya Pak ya dari ruangan ini karena ada kepentingan di luar kepala sekolah. Nah, ngomong-ngomong Ibu, kemarin kan Bapak sama Ibu sudah mengobservasi saya tentang coaching ini. Kira-kira bagaimana hasil observasi yang sudah saya lakukan kemarin? Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Syafruddin, jadi kami selaku observer sudah melakukan dan mengamati kegiatan coaching Ibu dengan Bapak Hanafi. Di sini ada beberapa catatan yang saya temukan ketika Ibu melaksanakan coaching. Nah, sebelum saya sampaikan mungkin saya boleh bertanya Bu ya? Kira-kira apa yang sudah dilakukan Bu Titin saat coaching tadi? Tadi alhamdulillah Pak, ketika saya melaksanakan coaching dengan Pak Hanafi, saya sudah melaksanakan kegiatan coaching ini dengan beralih cerita. Namun kekhawatiran saya entah apa yang saya lakukan itu sudah mengena, tapi kalau solusi itu sudah dapat ya Bu ya, sudah dapat. Cuman khawatirnya saya apakah tuntutan dari pertanyaan yang saya sampaikan ini sudah pas atau tidak, itu saja Pak kekhawatiran. Iya, begini Bu, tadi setelah saya mengamati coaching Ibu sama Pak Hanafi, itu menurut saya Ibu sudah mengikuti alur tirta. Di situ Ibu sudah mengajukan, sudah menanyakan tujuan masalah, terus mengidentifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Sudah ibu sudah melakukan runtutan alur tirta itu sudah dilakukan oleh Bu Titin. Oke, berarti sudah, kalau seumpamanya saya tadi menginginkan level saya itu di level 9 ya Bu ya, atau
level 8 atau 9 itu kira-kira sudah masuk apa belum ya Pak? Kalau menurut saya ini sudah lebih. Oh sudah lebih ya Pak? Bisa dikatakan 10 sempurna. Oh 10 Iya. lebih. Karena yang disampaikan Bu Titin itu sesuai sekali dengan catatan kami. Sudah sesuai. Ketika Bu Titin coaching dengan Pak Nafi itu sudah alurnya sudah dilakukan semua. Jadi sesuai apa yang dikatakan Bu Titin dengan catatan saya. Mungkin ada masukan atau tambahan yang harus saya perbaiki ke depannya Pak, terkait nanti ini kan diobservasi. Nah, nanti kalau umpamanya saya tidak diobservasi, khawatirnya nanti melenceng jauh, apa ada masukan baru dari Ibu atau apa? Iya mungkin Iya. untuk kedepannya ya Bu ya, mungkin ada kompetensi lain yang ingin Oke. Ibu kembangkan. Siap, Nah siap. di situ kompetensi apa ya yang akan Ibu tingkatkan lagi gitu loh Bu? Ya, kompetensi sebetulnya, kompetensi yang ingin saya tingkatkan kembali itu adalah mendengarkan dengan rasa. Nah itu saya terkadang kesulitan Pak untuk mencairkan suasana atau membawa diri saya ketika si koci ini bercerita, bagaimana mimik saya, ekspresi itu saya kurang sekali. Nah jadi kompetensi itu yang ingin saya kembangkan. Nah, apakah mungkin tadi untuk kompetensi rasa, apakah saya sudah ada? Kalau sesuai pengamatan kami, jadi mendengarkan dengan rasa itu yang dilakukan itu, saya rasa sudah sangat terlihat tadi di percakapan tadi. Karena memang sudah nampak sekali Ibu sudah bisa memberikan malah mendapatkan solusi, seperti tadi menemukan solusinya dari masalah itu. Dan si coach juga tidak segan untuk bercerita lebih dalam lagi tentang masalahnya itu karena mungkin Ibu sudah sangat menguasai di melakukan pertanyaan berbobot kepada si coach. Jadi menurut saya sudah luar biasa. Iya, mungkin ini Bu Titin ya. Kalau menurut saya itu Bu Titin itu sudah bagus, sangat bagus lah. Tadi sudah di level 10 katanya Pak Supriyadi ya. Karena Bu Titin itu tadi sudah mengikuti alur Tirta dan Kuci tadi Pak Hanafi sudah bisa mendapatkan solusi dari masalahnya, sehingga Pak Hanafi itu sudah agak tenang orangnya setelah diikut sama Bu Titin ya. Begitu Bu Titin. Alhamdulillah, berarti dengan pertemuan saya terus meminta bantuan dari Pak Supri maupun Bu Roji untuk menjadi observer, berarti tujuan saya untuk meningkatkan kemampuan kompetensi di bidang pertanyaan berbobot dan mengembangkan lagi di mendengarkan secara rasa itu sudah layak ya Pak. Sudah layak. Alhamdulillah. Mungkin nanti ke depan ketika melaksanakan supervisi lanjutan saya bisa menjadi lebih percaya diri. Amin. Kalau memang seperti itu adanya Pak, saya mohon undur diri karena sebentar lagi saya ada jam mengajar. Nah, atas bantuan dari Pak Supri maupun Bu Atun, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ilmunya untuk saya bisa mengembangkan ke depannya. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Supri. Ya, sama-sama Bu Titin. Ya. Semoga apa yang diharapkan oleh Bu Titin bisa Siap. berjalan dengan lancar. Oke, siap. Terima kasih Pak. Mari sama